Ya, kalau kalian lagi nyari HP yang compact, pakai Snapdragon dan user experience yang mantep, HP ini adalah HP yang paling masuk akal. Apalagi harga turun. Halo guys, sama saya Felix dan akhirnya balik lagi di Gadget Leaks, dan ini adalah Samsung Galaxy S23 reguler, flagship compact Samsung tahun lalu yang sekarang jadi daily driver saya selama 6 bulan belakangan ini. Dan menurut saya value for money-nya nambah karena ada satu update yang bikin HP ini setara atau ya mirip lah, mendekati sama generasi penerusnya, yaitu S24. Nah, yang bikin spesial adalah harganya. Sekarang udah turun. Per Agustus 2024 saya cek di web Samsung tuh harganya 10,5 jutaan. Tapi kalau di e-commerce lain saya cek ada yang jual di sekitar 9,5 jutaan sampai ya 10 jutaan lah kurang lebih. Ini artinya udah turun 4 juta dari harga awal rilisnya, dan jadinya menarik banget kan sekarang. Tapi sebelum bahas lebih dalam tentang HP ini, boleh kali like sama subscribe-nya. Form factor jadi poin utama pas saya milih HP ini. Di era yang HP sekarang tuh udah gede-gede semua, HP ini compact gitu. Ini HP handy banget, bisa dipakai satu tangan, dan ringkas, ya pokoknya enak banget lah megangnya. Di bawah-bawah juga enteng karena beratnya cuma 170-an gram aja. Tapi sayangnya HP-HP compact kayak gini tuh udah jarang banget ditemuin sekarang ya. Bahkan Asus pun juga udah nyerah jualin HP compact di tahun ini. Jadi sekarang kayak cuma ada Zenfone 11 Ultra doang tuh dilihat-lihat. Ya harapan saya sih HP compact ini tetap ada ya, karena pasarnya masih ada bro. Harusnya masih banyak orang yang suka HP yang bener-bener kayak handphone gitu, maksudnya bisa dipakai satu tangan. Karena kalau misalnya nggak bisa dipakai satu tangan, lebih dekat ke tablet sih menurut saya ya. Secara bahasa desain ini masih jadi perdebatan ya, karena diturunin sampai ke entry levelnya, jadinya nggak eksklusif gitu. Tapi ya kalau saya sih tim yang suka-suka aja, meskipun ya desainnya boring gini. Tapi di sisi lain saya suka banget sama warna hijaunya ini. Ini tuh udah impian saya banget lah, sebelum beli pun dari awal rilis saya udah suka banget sama hijaunya. Cakep banget, dan kayaknya hampir nyatu nih sama baju saya. Material belakangnya dia memakai Gorilla Glass Victus 2 dengan finishing doff, dan material frame-nya dia armor aluminium yang glossy gitu ya. Jadi agak rentan baret dan bocel kalau misalnya amit-amit jatuh. Meskipun materialnya udah terkesan armor-armoran gitu, saya masih tetap tim casing ya. Oh iya, dia juga punya sertifikasi IP68, jadi tahan air dan debu, tapi jangan kalian sengaja masukin ke air ya, karena ini nggak ada garansinya juga loh. Lanjut di bagian depan, ada layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,1 inch, resolusi Full HD+, yang bezel tipis dan simetris di keempat sisinya. Refresh rate-nya 48-120 Hz, sayangnya belum LTPO, dan support HDR10+. Untuk kualitas layarnya ya khas Samsung lah, tajam, vivid, ya pokoknya ini salah satu layar terbaik di handphone saat ini ya. Brightness-nya juga lumayan terang, peak brightness-nya di 1750 nits, jadi kalau lagi di outdoor masih oke lah. Sama kayak backdoor-nya, layar ini dilapisin sama Gorilla Glass Victus 2 juga. Di sektor audio, S23 punya stereo speaker yang kualitasnya tuh upgrade banget dari S22 series. Untuk detailnya dapet, dan distorsinya nggak ada gitu pas di volume maksimal. Bass juga jauh lebih ada dibanding S22 Ultra bahkan ya. Pokoknya ini HP speaker udah mantep lah. Kemudian, dari sisi jeroan, HP ini anti hujatan netizen. Kalian mungkin bisa aja ngehujat S24 karena pakai Exynos, tapi HP ini nggak bisa bos, karena dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ya ini intinya SoC flagship tahun lalu, yang di-upgrade, di-overclock dikit sama Samsung biar... nggak tahu biar apaan, mungkin biar bisa kasih nama for Galaxy gitu. Samsungnya pick me. Ya nggak salah sih, kan HP-nya pengen dipilih gitu kan. Kemudian dia punya RAM 8GB, LPDDR5, storage-nya 256GB. Sayang banget dia nggak punya 512 ya. Karena dia nggak ada SD card slot juga. Terus gimana performanya di tahun ini? Untuk benchmark-nya singkat aja ya. Untuk Antutu 10 dia masih kenceng ya. 1,4 jutaan skornya. Kemudian untuk Geekbench single core 1582. Kemudian untuk multi-core 4676. Dan untuk mengecek stability-nya, saya cek di 3D Mark Wildlife Stress Test. Dan stability-nya hasilnya cuma 50%. Tapi ya balik lagi lah. Benchmark hanyalah benchmark.
gimana performanya saat real life gaming. Untuk mempersingkat durasi, game-game kayak PUBG, Mobile Legends, Asphalt itu bisa dilibas semuanya dengan rata 60 fps di settingan tertingginya. Saya akan bahas performanya di game-game yang lebih berat, diantaranya adalah Genshin Impact. Di settingan highest 60, dia berhasil dapat 50-60an fps dengan suhu di antara 45-40 derajat Celcius maksimalnya. Kemudian untuk Honkai Star Rail, di settingan very high 60 fps, dia overall 50-60an fps juga. Tapi sempat ngedrop ke 40an fps pas ulti gitu ya. Dan untuk suhunya dia masih maksimal di 46 derajat aja. Kemudian ini adalah game yang baru kayaknya ya, baru berapa bulan, dan terkenal berat juga, mirip-mirip Genshin Impact, yaitu Wuthering Wave. Di settingan Advanced 60 fps, dia berhasil dapat 40-50an fps aja, dengan suhu maksimal di 40 derajat Celcius. Tapi selama saya main sih, biasanya di 45 derajat juga. Oke, selama saya jalanin tes gaming ini, saya udah nyalain alternate game performance-nya di Game Booster, dan overall, dari hasil tes game yang tadi, bisa disimpulin kalau SOC ini punya kemampuan untuk nge-handle game beratnya dengan sangat baik, dan surprisingly, suhunya aman gitu. Ya, memang untuk performanya ini bukan yang terbaik gitu ya, tapi ya perlu diingat, ini HP compact loh. Udah bisa ngejalanin game berat aja udah wow banget gitu. Ini ditambah suhunya aman banget. Pokoknya ini HP kecil-kecil cabai rawit sih. Nah, sebagai flagship sejati, kamera adalah hal yang nggak bisa dikompromi. S23 punya triple kamera yang semuanya fungsional. Yang pertama ada kamera 50 megapiksel wide dengan OIS, kemudian ada 12 megapiksel ultra wide, dan 10 megapiksel tele. Dan untuk kamera selfie-nya, dia tuh 12 megapiksel, dan surprisingly ada autofocus ya. Hasil kameranya masih oke banget ya. Masih bisa bersaing lah sama flagship tahun ini. Detailnya dapet tanpa oversharpening, karakter warnanya dia tuh lebih ke saturated ya. Jadi positifnya kalau di-upload ke sosmed, dia tuh lebih eye-pleasing dan ya nggak usah diedit-edit lagi. Negatifnya, buat kalian yang suka natural, ini jauh banget dari kata natural sih. Jadi kalian mesti atur-atur ulang untuk dapetin hasil yang natural. Nah, untuk kamera telenya dia tuh punya optical zoom 3 kali dan bisa sampai digital zoom 30 kali. Untuk zoomingnya dia masih cukup oke ya, masih cukup jelas gitu ya, meskipun dibantuin dengan AI. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang ultranya, ini masih kelawan sih, masih ya di bawah dikit lah dibanding ultranya. Dan selain itu dia juga bisa foto bulan, meskipun masih dibantu dengan AI juga. Untuk portrait mode, dia tuh croppingannya lumayan rapih ya. Memang nggak rapi banget, tapi udah cukup lah kalau kalian lihat secara sekilas gitu ya. Ini ultra wide, terus ini lensa wide 1 kali, terus ini telenya. Lumayan stabil ya. Dynamic range-nya juga bisa dilihat nih. Kebetulan lagi agak mendung ya, tapi masih kelihatan ada biru-biru dikit, jadi ya lumayan lah. Dan cukup stabil juga ya. Ini juga udah autofocus, jadi ya enak gitu. Dynamic range-nya masih ada langitnya juga warnanya, jadi masih oke. Dan ini coba lari kali ya. Ya masih lumayan stabil sih. Dari kamera belakangnya kalau lari juga pasti stabil. BTW ini di 1080p 60 fps ya. Konsistensi warna juga bisa dilihat. Ini dari ultrawide dulu kali ya. Ini ultrawide, terus ini ke 1 kali emang nggak terlalu jomplang, jadi cukup konsisten. Tapi kalau ke telenya masih agak konsisten, cuman agak ada perbedaan warna dikit banget. Tapi overall masih oke, masih cukup konsisten. Dan kita coba lihat nanti kalau misalkan di low light kayak gimana. Oke. Jadi ini super steady-nya ada di ultra wide dan ada di 1 kali. Cuma saya kurang tahu ya kalau yang 1 kali ini dia cuman ultra wide yang di crop atau emang lensa 1 kali gitu.
Ini ultrawide lagi, 0,6 maksudnya. Tapi saran saya sih nggak usah dipakai, ini udah bagus banget, udah stabil juga. Kalau nggak pakai super steady gitu, standar aja udah bagus. Jadi ya nice to have lah. Oke, ini potret video ya, jadi bisa diganti juga blurnya kayak gimana. Nah, ini yang big circle, color point, wow, oke. Dan ini yang glitch. Kayak mendingan yang blur aja deh. Dan untuk croppingannya bisa kalian lihat juga, ini cukup rapi ya. Mantap. Secara software update, S23 ini masih aman banget karena dia punya jaminan update Android 4 kali dan security patch-nya 5 tahun. Untuk sekarang dia udah dapat One UI 6.1 dengan Android 14. Dan secara teoritis dia bisa dapat Android 17 dan security patch-nya bisa sampai tahun 2028. Jadi ya untuk umurnya dia masih panjang lah. Kalian nggak perlu worry kalau misalkan update-nya udah nggak dapet gitu ya. Untuk beberapa tahun ke depan ini masih dapat kok. Dan gimana untuk experience-nya? Overall, One UI ini nyaman banget ya. Saya aja yang udah pakai Xiaomi selama 6 tahun bisa beradaptasi dengan mudah ke One UI ini. UI-nya tuh user-friendly banget, simple, dan juga minim bug selama 6 bulan saya pakai ini ya. Dipakai sehari-hari juga masih oke banget untuk multitasking, buat kerja gitu ya. Karena bantuan RAM-nya dan optimalisasi software-nya tuh oke banget. Untuk software, saya nggak ada komplain sih selama ini ya. Oh iya, di awal saya sempat ngomong ya, S23 ini punya update baru yang bikin HP ini setara sama S24. Yes, bener banget, yaitu Galaxy AI. Jadi Galaxy AI yang dibangga-banggain Samsung di S24 itu udah diturunin sampai ke series S22 kalau nggak salah ya. Dan surprisingly, fitur-fiturnya nggak dipangkas loh. Nah, untuk fitur-fiturnya ada Circle to Search yang sempat dibangga-banggain Samsung itu. Terus ada Photo Editor AI, Interpreter, Live Translate, dan untuk selengkapnya kalian bisa cek di webnya Samsung, atau mungkin saya bikin video, apakah kalian mau? Kalian bisa komen aja di bawah, atau kalian bisa like lah untuk video ini, kalau misalnya sampai nggak ngarep sih. Nah, selain itu ada fitur flagship lain kayak Samsung DeX yang bisa bikin HP ini bisa jadi ala-ala PC gitu. Untuk urusan baterai, memang HP ini cuma punya 3900 mAh aja. Tapi apakah seboros itu? Sepengalaman pemakaian saya, kalau nggak pakai power saving, dia bisa dapat screen on time di 4,5 jam sampai 6 jam. Cuman kalau misalkan saya nyalain power saving, saya pernah dapat screen on time itu sampai 7,5 sampai 8 jam sih. Jadi menurut saya masih irit lah, lumayan irit. Ya balik lagi lah, sesuai body aja ya. Buat saya cukup aja untuk aktivitas seharian. Tapi kalau pemakaian berat kayak pakai kamera terus atau gaming terus, pastinya ini bakalan lebih boros. Jadi kalau keluar-keluar jangan lupa bawa power bank ya. Cuman kalau buat kalian yang milih HP ini buat secondary phone, ini masih aman banget kok. Next, kita akan bahas ke charging-nya. Pertama, dia nggak punya charger. Jadi, kalau kalian mau ngecas dengan kecepatan maksimalnya, kalian mesti nambah lagi gitu ya. Nambah budget 100 ribuan cukup untuk dapetin adapter yang support 25 watt fast charging-nya. Memang kalau secara watt gitu ya, 25 watt aja tuh dia nggak kenceng-kenceng banget. Tapi karena ukuran baterai nggak gede-gede amat, dia bisa ngecas dari 3% sampai 100% dengan durasi 1 jam 2 menit aja. Dan terakhir, dia support wireless charging 15 watt dan power share. Oke, kesimpulannya, selama HP ini jadi daily driver saya selama 6 bulan, saya jadi mikir, ngapain beli S24 kalau S23-nya aja masih oke banget. Spek dan fitur-fitur yang ditawarin masih lebih dari cukup buat dipakai sehari-hari, bahkan gaming juga masih oke gitu ya. Ditambah harganya yang udah menarik sekarang. Kalau kalian punya pemikiran kayak saya gini, dan kebutuhan sesuai, kalian bisa mempertimbangkan banget
si S23 ini. Tapi kalau kalian si paling update gitu, maunya paling baru banget, spek yang lebih kenceng dikit, bezel yang lebih tipis dikit, dan software update-nya bisa sampai 7 tahun ke depan, ditambah beberapa minor improvement lainnya, kalian bisa aja sih pilih S24. Cuma balik lagi sih, menurut saya dengan selisih 4 juta, kayaknya kurang worth it gitu untuk upgrade ke S24. Overall saya puas banget sih pakai HP ini, size compact, enak di tangan, dipakai apapun juga masih bisa banget diandelin. Untuk kurangnya paling di baterainya aja ya, dia nggak terlalu awet-awet banget, tapi nggak boros-boros juga. Jadi ya cukup aja sih, pas-pasan lah baterainya. Ya mungkin gitu aja ya, review saya sama Samsung Galaxy S23 ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!